Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa, hari ini kita akan kembali lagi membaca firman Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pasal yang ke-7 ini Yesus banyak memberikan pengajaran. Sehingga nanti di dalam perikop yang terakhir, yaitu tentang kesan pendengar, di sana kita akan sedikit menggali tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita melihat di dalam pasal yang ke-7 ini, di dalamnya berisikan tentang hal menghakimi, ya, hal yang kudus dan berharga. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran ini supaya mereka sebagai pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya, namun diberikan pengertian, pengajaran. Bukankah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi murid, ya, yang diajar untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga Yesus di dalam pasal yang ke-7 ini juga mengajarkan tentang pengabulan doa. Bagaimana doa yang betul-betul memiliki kuasa yang Tuhan dengar. Dan juga Yesus mengajarkan tentang jalan yang benar. Kemudian hal pengajaran yang sesat, karena tahu bahwa kelak murid-murid Yesus akan menghadapi masa-masa sukar, bahkan masa aniaya, bahkan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat. Sampai hari ini, ya, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dari zamannya sampai hari ini dan terus masih berlaku. Luar biasa, Pak Saudaraku. Dan dia juga memberikan pengajaran dua macam dasar. Kalau kita ingat tentang dua macam dasar ini tentunya dalam, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana Yesus mengajarkan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ini mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki keteguhan di dalam iman, di dalam pengajaran Yesus Kristus. Dan yang terakhir di sana dikatakan tentang kesan pendengar. Mari kita akan melihat Bapak Saudaraku Matius 7 ayat 28 sampai dengan 29. Di situ konteksnya berjudul kesan pendengar. Dan tentunya hidup ini kita semua rindu memiliki kesan yang baik, kesan yang mulia, dan tentunya kita berkenan di mata Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua ingin hidup itu memberikan kesan yang baik, meninggalkan pesan yang baik, meninggalkan teladan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita semua, siapapun, kita ingin hidup kita ini bermakna, hidup kita ini berguna, sehingga kita bisa berkata, aku tidak ingin hidup sia-sia. Mari kita akan membaca Matius 7 ayat 28 sampai 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu Saudaraku, sudah berapa kali kita mendengar firman Kristus? Sudah berapa kali kita membaca firman Tuhan? Dan tentunya kita sering mendengar firman Tuhan. Dan tentunya ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang kita rasakan dan apa yang menjadikan kita ini mau mendengar. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita tidak ingin hanya sekedar menjadi pendengar. Tuhan mengingatkan supaya kita menjadi pelaku firman. Entah itu dilewati, dijalani dengan hal-hal yang sukar. Karena Tuhan pun sudah memberi tahu sebelumnya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak mudah. Karena tempat tinggal kita bukan di bumi ini sesungguhnya. Walaupun sekarang kita masih tinggal di dunia, kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Namun percaya, justru di dalam dunia ini iman kita dimurnikan. Di surga sudah tidak butuh iman lagi karena kita sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Iman dibutuhkan di saat kita masih ada di bumi ini. Amin, Bapak Saudara. Ya. Oleh sebab itu, ketika saya merenungkan dua ayat ini, ada hal yang sangat penting yang perlu kita
renungkan, Bapak Saudaraku. Kenapa orang-orang banyak itu takjub kepada Yesus dan pengajarannya? Ya, secara manusia mungkin orang hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa. Dia sebagai pengajar biasa. Bahkan dia dianggap juga sebagai guru, sebatas manusia yang mengajar dan sebagai guru. Itu mungkin masih wajar, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika ayat ini mengatakan, ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kata takjub ini harus kita renungkan baik-baik. Takjub itu di samping kagum, dia bisa merasakan bahwa apa yang Yesus ajarkan itu adalah sesuatu pengajaran yang dalam. Dan pengajarannya itu bersifat kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa orang banyak itu takjub? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita akan melihat firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu pernyataan yang tegas, berani, dan penuh kuasa dan wibawa yang Tuhan sampaikan sampai hari ini menjadi dasar alasan kenapa kita menjadikan Yesus pribadi Allah. Yang walaupun dia juga manusia. Mari kita akan belajar bersama-sama. Karena sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa belajar firman Tuhan hanya separuh-separuh. Apalagi asal comot ayat ini, ayat itu untuk meruntuhkan atau untuk mencari kesalahan. Namun belajar firman Kristus kita perlu mengerti urutan-urutan. Dan ini dibutuhkan waktu yang memang khusus untuk kita berdiam diri, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Baik secara pribadi maupun seperti saat ini kita belajar bersama-sama. Kembali lagi Bapak Saudaraku, ayat 6 ini Yohanes 14 memberikan satu penegasan bahwa kenapa orang banyak itu takjub. Karena Yesus dia menyatakan diri sebagai jalan menuju kepada hidup. Dikatakan dan kebenaran. Kalimat ini yang menjadi dasar dan alasan kita, orang-orang Kristen, percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin Bapak Saudaraku, sehingga Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah yang benar. Bapak di sini berbicara tentang Allah yang benar. Amin. Yang sampai hari ini orang perdebatkan. Yesus berani berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ayat yang ke-7, ini sebagai penegasan kepada kita semua dan mengingatkan kita semua. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Jika kita mengenal pribadi Yesus, maka kita juga akan mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Seperti tadi saya katakan bahwa Bapa itu berbicara tentang Allah yang benar. Walaupun dalam perjanjian lama, dia berkata, aku adalah aku. Sehingga ayat ini mengatakan bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapak Saudaraku, ketika saya ulangi ayat yang ke-7 ini, semakin paham, semakin mengerti, bahkan lebih dalam lagi siapa Yesus itu. Ya, di sini dikatakan, ya, kata sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dia itu siapa? Pribadi Allah. Ya, kata sekarang ini kamu mengenal dia perlu digarisbawahi. Dan kamu telah melihat dia, garis bawahi. Itu bukti daripada pribadi Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Walaupun pada ayat yang ke-8 ini, ada murid Yesus yang berkata, ya yang namanya Filipus,
Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Namun apa jawab Yesus? Ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini satu penegasan bahwa pribadi Yesus, dia adalah pribadi Allah. Ya, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam, kalimat ini juga penting, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sebagai pribadi manusia, Yesus menunjukkan satu hakikat ya antara manusia dan pribadi Allah yang satu. Makanya kita sering berdoa, Tuhan, biarlah aku tetap dalam kuasa-Mu, melekat dengan hati-Mu. Seringkali kita berdoa, bahkan ada pujian, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Ini satu pujian ungkapan bahwa kita rindu tetap melekat kepada Tuhan. Demikian juga Yesus sebagai manusia. Dia tidak bisa, ingat sebagai manusia, dia tidak bisa keluar dari kehendak Bapa. Karena apa yang dia lakukan, itu yang Bapa inginkan. Sehingga pribadi Yesus sebagai manusia yang sampai hari ini diperdebatkan, kita perlu memahami dengan benar. Dan kita tidak hanya bisa sepotong-sepotong saja, apalagi hanya mencari kesalahan dan kelemahan. Bagaimanapun manusia mencari kelemahan dalam firman Kristus ini, dia justru akan menjumpai pribadi Kristus. Dia justru akan menemukan pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Saya berani mengatakan hal ini karena saya memahami dan kita sebagai pengikut Kristus harus semakin dalam mengenal pribadi Yesus. Dan saya menyadari, saya pun masih terbatas. Namun justru ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, kita akan mengenal pribadi Allah yang benar. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Dari Yohanes 14, di sini kita bisa juga belajar bagaimana kita bisa mengenal, memahami pribadi Yesus. Sehingga Yesus dalam pengajarannya, dia menyampaikan kebenaran. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat, ini ada hubungannya dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Mari kita akan melihat, mengapa orang banyak takjub kepada pengajaran Yesus. Ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini satu alasan kenapa orang mendengar dan takjub dengan pengajaran Yesus. Karena ia tidak berbuat dosa. Sampai di sini masih ada yang kurang yakin kalau Yesus itu tidak berbuat dosa. Ya, kembali lagi bahwa kita diperhadapkan dengan kenyataan. Ketika Yesus hadir ke dunia ini, orang banyak tentu yang menilai siapakah Yesus itu. Jika dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, jika dia berbuat dosa, tentu akan ada suaranya bahwa dia juga seorang berdosa. Namun ketika kita melihat murid Yesus, Petrus ini dia mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini satu kesaksian yang hidup bahwa Yesus, dia memang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jika Yesus dalam pengajarannya, dia penuh manipulasi, dia penuh dengan tipu, tentunya kita sampai hari ini tidak mungkin menjadi pengikutnya karena dia penipu. Namun Yesus dia bukan penipu, dia
mengatakan kebenaran, karena dia adalah kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini, orang ingin mencari kelemahan Yesus. Bahkan mengata-ngatai Yesus. Bahkan yang hari ini barusan lahir, maksudnya di generasi ini lahir, dia berani ya mengata-ngatai Yesus. Ya, itu urusan mereka. Tetapi kita yang percaya bahwa Yesus dia datang ke dunia ini memberikan teladan hidup. Tidak hanya teladan hidup, namun dia memberikan pengampunan. Tidak ada manusia yang berani berkata, dosamu sudah diampuni. Selain pribadi Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita. Dia memiliki satu kewenangan untuk bisa mengampuni dosa manusia. Dan ini yang menjadi dasar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia menyatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang memang terjadi pada zaman Yesus. Orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mencari-cari kesalahan yang bisa ditimpakan kepada Yesus. Namun banyak mereka yang kehilangan cara. Dan akhirnya mereka harus menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menyadari sebagai pengikut Kristus kita harus lebih dalam mengenal pribadi Yesus. Tentunya banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup setiap kita. Namun dari sini kita melihat bahwa kenapa orang banyak itu takjub. Karena Yesus dia memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran, yaitu berita tentang keselamatan, hidup yang kekal, dan dia memberikan jaminan. Tidak ada seorang pun, nabi, siapapun yang memberikan jaminan hidup yang kekal kecuali Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan sejenak melihat di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Kita akan melihat nubuatan Yesus. Apa yang terjadi atas Yesus Kristus melalui nubuatan Yesaya 53. Mengapa Yesus disalibkan? Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan pengumuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bapak Saudaraku, Yesaya memberikan nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan mengalami penderitaan, bahkan kematian. Namun justru hal itu membuat kita sebagai pengikut Kristus semakin yakin bahwa dia pribadi Allah yang turun ke dunia untuk menyatakan kepada kita jalan kebenaran. Melalui pengajarannya, kita bisa melihat cara hidup mereka, pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen tentunya kita ingin tampil beda. Bukan berarti untuk bergaya-gaya, tapi betul-betul kita tampil beda. Kenapa? Karena kita menampilkan pribadi Yesus yang ada dalam hidup kita. Bukan kehebatan kita, namun Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ini satu hal yang penting. Kenapa? Kesan pendengar. Di situ perikopnya memberikan judul ini. Karena memang orang banyak itu takjub kepada pengajaran Yesus. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia adalah jalan menuju kepada kehidupan. Luar biasa. Itu bagian yang pertama. Mengapa orang-orang banyak itu takjub, Bapak Ibu Saudara? Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-29, saya akan ulangi. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kalimat ini perlu digarisbawahi. Ya, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat itu hanya bisa ngajar, tapi tidak mau melakukan. Atau jarkoni, bisa ngajar, rak iso nglakoni. Iya, saya pun menyadari sebagai pemberita firman, saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Saya harus tetap terus belajar, karena saya tahu diri, saya bukan apa-apa. Tanpa Yesus saya is nothing, bukan apa-apa. Justru karena saya meresponi panggilan Tuhan, saya ingin tetap mengabarkan tentang Yesus Kristus. Karena ini adalah mandat bagi kita semua sebenarnya. Bukan hanya pemberita Injil, pendeta, gembala, atau evangelis, atau apapun. Kita semua. Tuhan memerintahkan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Apakah di situ tertulis, jadikanlah semua bangsa muridku? Hei, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru. Tidak, tapi kita semua. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini Tuhan pakai kita dengan caranya yang ajaib, karunia yang berbeda-beda, namun nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Amin, Saudaraku. Mari kita akan melihat kembali bagian yang kedua. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kita menyadari jika kita diberi kuasa sebagai wali kota, sebagai gubernur, bahkan sebagai presiden, tentu memiliki kuasa. Dan di bumi ini terbatas. Namun jika kita mau belajar firman Tuhan, Yesus memiliki kuasa tidak hanya untuk dunia saja, tapi seluruh alam raya. Karena memang Dia dari awal mula adalah pemilik alam semesta ini. Sehingga Dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Amin, Bapak Saudara. Ya, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Sehingga dia tidak heran, dia tidak merasa ketika ditawari oleh iblis dunia dan isinya, dia tidak kemecer kalau orang bilang. Yesus ketika dia dibawa oleh iblis, ditunjukkan seluruh isi dunia dan gemerlap. Jika Yesus mau menyembah iblis, seluruh dunia akan diberikan iblis kepada Yesus pada waktu itu. Namun Yesus tidak mau menyembah. Dia berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Enyahlah. Iblis lari, Bapak Saudara. Iya, karena dia tahu siapa yang dia hadapi. Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, mematahkan segala tipu muslihat iblis. Asalkan kita kuat di dalam firman. Amin. Firman itu seperti pedang. Dia mengalahkan alat ya untuk mematahkan tipu muslihat iblis. Dan juga sebagai pedang untuk mengingatkan kita. Dua mata pedang untuk saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kembali lagi, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sehingga dia berani berkata, dosamu sudah diampuni. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati hidup. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal ini kalau bukan berasal dari atas. Yesus, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Jika kita lihat ya, yang lagi viral, seorang gubernur, dia mendapatkan kuasa. Dia melakukan tanggung jawab karena memiliki kuasa. Dia berani melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk kebenaran. Apalagi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Mungkin kita bukan pejabat, mungkin kita bukan pemimpin-pemimpin, namun setidaknya Tuhan panggil kita untuk menjadi dampak yang baik, menjadi contoh dalam hidup ini. Memang kita semua pernah mengalami kegagalan. Saya sendiri mengalami apa yang namanya kegagalan. Namun Tuhan angkat kembali untuk menjadi berkat, menjadi terang. Karena Tuhan ingin kita semua mengalami kemenangan. Amin, Bapak Saudara. Aku pemenang,
Aku pemenang, aku lebih dari pemenang. Sebab Dia, apa saudara? Menolongku. Amin. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang. Jangan biarkan masa lalu, hal-hal yang membuat kita ini menjadi lemah dan tak berdaya dan kita tidak bisa bangkit kembali menghalang-halangi kita untuk menerima anugerah yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Amin, saudaraku. Karena Yesus dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7 kita akan lihat. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat, Yesus, dia yang walaupun pribadi Allah, dia betul-betul menanggalkan kemahakuasaannya, kemahailahiannya, kemahasuciannya. Ditanggalkan. Saudara tahu kan orang menanggalkan? Ya, dicantol ke, tidak dipakai. Betul-betul murni dia manusia. Ya, dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia pribadi Allah, namun dia betul-betul menanggalkan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia betul-betul mengosongkan sebagai manusia 100%. Sehingga ketika Yesus melihat Petrus memotong telinga Malkus, Yesus mengambil telinganya kembali, kemudian dia menempelkan. Yesus berkata, jika aku mau memanggil malaikat, aku bisa. Namun Yesus tidak. Banyak peristiwa yang sebenarnya tertulis di dalam Injil. Kalau Yesus mau, bisa. Kalau Yesus mau melepaskan dari salib, bisa. Kalau Yesus mau menghancurkan orang-orang yang memuji dia, bisa. Tapi Yesus tidak demikian. Dia betul-betul dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang dalam hidup ini kita pun harus belajar sangkal diri pikul salib tidak mudah. Kita harus menanggalkan ego kita, keakuan kita, bahkan jabatan kita. Demi kita layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berani menanggalkan ego kita, kesombongan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memberikan teladan ini supaya kita pun hidup demikian. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan selain pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jelas ayat ini memberitahu kepada kita semua. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita belajar bersama-sama lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Saudara aku sering baca ayat ini, namun ketika diulang lagi, kita semakin mantap gitu loh Bapak Ibu Saudara. Semakin yakin gitu loh. Amin. Ya, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini bukti kesetiaannya. Bukti ya itikat niat untuk melakukan kehendak Bapa. Dia sebagai manusia. Ingat yang mati itu manusianya. Yang sampai hari ini diperdebatkan. Dulu katanya Allah, kok mati? Iya, manusianya, tubuhnya. Semua ciptaannya. Mati tidak? Yang mati apa? Tubuhnya. Manusia punya roh. Jika pribadi Yesus adalah pribadi Allah. Tubuhnya memang mati, tapi dia tidak mati. Ya, dalam hakikatnya, dia sebagai pribadi Allah, dia tidak pernah mati. Tubuhnya. Karena tubuhnya dikatakan sebagai domba sembelihan yang sudah dinubuatkan jauh-jauh. Ya, bertahun-tahun waktunya dinubuatkan.
Dia adalah anak domba yang dipersembahkan, yang tak bercela, yang kudus. Karena manusia berdosa, hanya Tuhan yang bisa menebusnya dengan cara turun ke dunia. Itu pribadi Allah kita. Amin, Bapak Saudaraku. Kita tidak pernah dikecewakan dan kita tidak bisa menyangka. Kenapa Yesus harus mati di salib? Karena kita tahu dan kita harus tahu diri bahwa pengorbanan Yesus jauh lebih besar dari hidup kita. Pengorbanan Yesus jauh lebih berharga daripada hidup kita. Oleh sebab itu, jika hari ini masih ada orang yang berkata, hidupku kok tidak berarti, hidupku kok tampaknya tidak berguna, ingat, Yesus sudah menebusmu. Yesus sudah membayar segala dosa-dosamu. Yesus sudah memberikan pengampunan atas hidupmu. Yesus sudah memberikan kesempatan atas hidupmu untuk engkau bangkit, hidup bersama dengan Dia. Amin, Bapak Saudara. Mari gunakan kesempatan ini untuk kita bangkit. Karena Yesus, Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa untuk membangkitkan, untuk menghidupkan, untuk membuka mata yang buta. Ya, untuk membuat mereka yang lumpuh berjalan. Jika hari ini kita ada yang lumpuh-lumpuh secara rohani, yang tidak mampu menghadapi kenyataan, Yesus hadir untuk menyatakan bahwa engkau bisa, engkau sanggup berjalan, bangkit. Jika hari ini masih ada yang buta, belum melihat kebenaran, hari ini Tuhan akan membuka mata hatimu. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, ada kebenaran, ada jalan menuju kepada hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu, ayat yang ke-9, Filipi 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya, ayat 10, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai ayat ini, Bapak Saudaraku, sudah cukup seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus untuk melihat pembuktian bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Amin. Luar biasa, saudaraku. Sebagai pemilik segala sesuatu, Dia tahu segala sesuatu. Ketika Dia menjadi manusia, bukan berarti Dia tidak tahu apa yang terjadi atas sekitar seluruh keadaan bumi ini, alam jagat raya ini. Sebagai manusia Dia tetap tahu. Karena memang kodratnya, Dia sebagai pribadi Allah. Namun dikatakan sebagai pemilik segala sesuatu, Dia tahu batasan segala sesuatu dan Dia tahu kapan berbuat sesuatu. Karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Amin, Bapak Saudaraku. Inilah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita tetap percaya dan kita semakin sungguh-sungguh dan kita hidup tidak sendiri, tapi bersama dengan Yesus yang ada dalam hidup kita. Dia selalu ada buat kita. Roma 8 ayat 28 sebagai ayat emas kita yang sering kali kita mendengarkannya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Bapak Saudara, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita yang sudah dipanggil dan dipilih ini dibenarkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, kita dibenarkan. Dari yang tidak benar, dibenarkan. Kenapa? Karena melakukan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kemudian mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita rindu, kita dimuliakan oleh Tuhan. Kapan, Bapak Saudaraku? Ya mulai hari ini. Ketika kita hidup, melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan telah sempurna, dikatakan.
Minggu yang lalu saya ingatkan, ketika kita menjadi pelaku firman, firman Tuhan hidup dalam diri kita disempurnakan. Dan tentunya kita rindu juga dimuliakan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, kemudian Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan melihat. Di situ konteksnya berjudul tetap kerjakanlah keselamatanmu. Firman Tuhan ayat 12 dikatakan Filipi 2, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 sebagai kunci, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita. Allah yang mengerjakan di dalam kita. Kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini memberitahu kepada kita semua. Kita hidup tidak sendiri, tapi Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28 tadi. Jika kita mengasihi Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Dan ayat ini menekankan, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Luar biasa. Mari Bapak Saudaraku sebagai pengikut Kristus, mari kita terus dengan rela menjadi pelaku firman Tuhan. Tanpa kerelaan, kita akan menjadi orang-orang yang memberontak. Tanpa kesediaan hati, kerendahan hati, kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Karena ketika kita melakukan firman, diperlukan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Sehingga Tuhan bisa mengajar orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari Bapak Saudaraku, kita renungkan firman Tuhan ini. Bahwa Dia sebagai pribadi Allah yang benar. Dia mengajar murid-muridnya sampai hari ini. Tidak hanya membuat mereka takjub, namun mereka menyadari bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Tidak bisa digoyahkan. Firman Kristus tetaplah kebenaran. Tidak ada yang bisa membatalkan apa yang sudah tertulis. Sehingga sampai hari ini jika Alkitab mau dikatakan sudah diubah atau lain sebagainya, tidak bisa. Karena firman Tuhan itu hidup. Mau dibuat bahasa apapun, jika itu firman Tuhan, Dia akan terus menyatakan kebenaran. Dan sekali lagi, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sebab firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus, karena Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan kita tahu, di dalam Dia ada kehidupan. Amin, Bapak Saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar pengajaran-Mu, pengajaran tentang kebenaran, tentang kehidupan. Bahkan kami tahu pengajaran-Mu penuh kuasa, karena Engkau yang memiliki kuasa, baik di bumi dan di surga, yang telah turun ke dunia, menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni jika masih ada hal yang kurang berkenan dalam hidup kami, pikiran, perkataan, perbuatan. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.